Ya, saya langsung mau tanyakan ke Mas Ciko karena ternyata selain pernyataan dari Pak Pramono yang akan mendukung pemerintahan dari Prabowo Subianto, hari ini juga ternyata Pak Pramono ini bertemu dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Apa ini sebenarnya maksud dari pertemuan ini, Mas? Apakah meminta dukungan juga kah? Gini, ini yang membedakan Mas Pram dengan, mohon maaf ya, Kang Emil atau mereka ini sudah 25 tahun menjabat sebagai pejabat, 4 kali anggota DPR, pernah jadi sekretaris presiden, pernah jadi zaman Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian 10 tahun menjadi menteri sekretaris kabinet. Jadi perkenalan antara Mas Pram dengan Pak SBY, dengan Pak Prabowo, dengan tokoh-tokoh partai lain, ketua umum partai lain yang mungkin nanti saya akan diundang lagi, akan banyak lagi pertemuan-pertemuan yang mengejutkan bagi halayak, tapi justru bukan hal yang aneh bagi seorang Pramono Anung. Seperti Mas Pram juga bertemu dengan Pak Yusuf Kalla beberapa waktu lalu, dan juga Mas Pram juga yang menginisiasi pertemuan-pertemuan dengan para gubernur-gubernur pendahulu yang sebelum ini pernah menjabat sebagai gubernur. Jadi memang itulah seorang Pramono Anung, tokoh politik senior yang mengenal semua orang dan dikenal semua orang di kalangan elit politik, yang memang hubungannya bukan sekedar kenal, hubungannya baik, hubungannya personal dan juga hangat, sehingga beliau juga merasa perlu menyambangi tokoh-tokoh tersebut. Bukan wejangan, hal-hal juga terkait misalnya restu dalam tanda kutip ya, dalam bentuk doa mungkin ya kan, restu agar pilkada ini dalam musim kampanyenya tidak terjadi polarisasi atau juga tidak terjadi bentrok antar para pendukung, karena kita memiliki pengalaman yang buruk di 2017, dan ini juga yang sebenarnya ingin dikedepankan oleh Mas. Kalau kemudian tadi disampaikan apakah ingin mengambil ceruk pemilih, ya ceruk pemilih ini kan luas ya kan, tentunya kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam gagasan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Dan inilah mungkin kalau ini dianggap salah satu caranya, bisa jadi kita punya harapan mungkin masyarakat juga bisa melihat bahwa oh ini tokoh yang memang dekat dengan semua pihak, sehingga nanti juga pembangunan Jakarta bisa begitu lancar. Karena hubungan pusat dan daerah tadi, kalau kita bicara terkait dengan Mas Pram dan Pak Prabowo misalnya, tentunya harus baik. Hubungan pusat dan daerah yang buruk akan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan rakyat dan warganya. Oke, Bang Dev, ini jika melihat dari pertemuan Pak Pramono dan juga Pak SBY, apalagi Mas Ciko tadi mengatakan bahwa memang jika dibandingkan RK begitu ya, Pak Pramono ini jauh mungkin bisa dengan track recordnya lebih banyak bisa merangkul semua pihak, tokoh-tokoko semua pihak, dan jangan-jangan jika ini bisa dijadikan strategi, bisa juga untuk merangkul atau meraup ceruk-ceruk pemilih dari Prabowo Subianto juga. Ya tentu itu menjadi pertimbangan untuk melakukan strategi ke depannya. Ya Pak Pramono kan juga bukan anak kemarin sore, beliau tuh pernah menjadi pimpinan DPR, pernah di kabinet 2 periode, di parlemen sudah berapa periode, namanya juga sudah dikenal di Santero Nusantara, dan juga memiliki jaringan yang luas baik domestik ataupun juga global. Nah, tapi kita kan berbicara tentang bagaimana menjalankan roda pemerintahan daerah. Kita berbicara bagaimana membangun Jakarta, meneruskan, melanjutkan, menyempurnakan pembangunan yang berkelanjutan secara masif, dan waktu kerjanya ini kan hanya 5 tahun bagi Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil kan hanya bisa 1 kali lagi menjadi gubernur. Nah, jadi dengan kemampuan dan pengalaman yang Pak Ridwan Kamil miliki, memimpin Kota Bandung, memimpin Provinsi Jawa Barat, terus juga pengalamannya pernah menjadi saat ini bahkan masih menjadi kurator bagi IKN. Terus juga beliau itu, saya pun juga baru tahu bahwa beliau itu pernah beberapa kali menjadi penasehat dari sejumlah gubernur Jakarta dan juga daerah-daerah lainnya. Nah, jadi pengalaman dan juga exposure yang Pak Ridwan Kamil miliki itu yang kami yakini bahwa dia lebih cocok untuk memimpin Jakarta. Dan kita juga berbicara program-program secara mikro, ya program-program yang mengenal langsung ke dalam pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi, pembangunan kebudayaan masyarakat DKI, DKJ ya nantinya.
Nah, ini yang kita kita sampaikan kepada masyarakat, dan yang alhamdulillah setelah berlangsung sosialisasi selama beberapa minggu terakhir ini, terus juga kita kan rutin melakukan survei secara berkala dan hasilnya selalu positif kepada masyarakat. Nah, jadi ya kita komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh senior itu adalah hal yang baik. Akan tapi kan pemilihnya itu ada di tingkat bawah, ada pemilihnya itu kan ada di masyarakat luas. Itu yang harus lebih utama kita raih, ya, kita dekatkan dan kita jelaskan bahwa konsep-konsep ke depan ini adalah konsep yang masyarakat butuhkan untuk memastikan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara lengkap itu benar-benar berjalan di bawah kepemimpinan Ridho nantinya. Oke. Gitu. Mas Adi, sebenarnya seberapa berpengaruhnya sih bahwa politik untuk menyampiri tokoh-tokoh, figur-figur untuk merangkul terhadap pemilih Jakarta? Karena kan kembali lagi pada pemilihnya yang akan memilih, bukan politik merangkul-rangkul ini. Ya, saya kira memang secara prinsip strategi komunikasi politik itu kan banyak ya. Ada yang ke media, ada yang ke tokoh-tokoh kunci. Jadi kalau ada statement-statement calon itu misalnya ingin bertemu dengan calon atau bertemu dengan calon, ini kan sebagai upaya untuk bagaimana mendapatkan dukungan ya dari para pendukung sang calon dan tokoh yang ditemui itu, Agita, itu prinsip. Meski harus kita akui ya, orang-orang yang misalnya ditemui oleh Pak Pramono adalah orang yang selama ini berseberangan, itu kan tidak mungkin akan pasang badan untuk berkampanye. Seperti Prabowo dan SBY tidak mungkin menginstruksikan mendukung Pak Pram. Tapi ingat kan, jauh di sana para pemilih Prabowo Subianto, orang yang selama ini merasa dekat dengan SBY, pasti dalam banyak hal diharapkan juga bisa memberikan dukungan kepada Pram. Kan itu yang juga dimainkan oleh Pak RK, ingin bertemu dengan Anies, bertemu dengan tokoh-tokoh yang selama ini dianggap berseberangan, punya jarak politik. Tentu ada harapannya, di antara tokoh itu para pengikutnya 1, 2, dan 3 ada yang memilih Pak RK. Dalam konteks itulah saya kira semua strategi politik pasti akan dimainkan oleh semua paslon. Meski harus kita akui bahwa per hari ini strategi komunikasi politik yang paling mantap ya, yang paling masuk ke relung-relung hati pemilih di Jakarta adalah pertemuan langsung dengan masyarakat. Berdialog, berdiskusi, dan bertanya soal apa kesulitan yang mereka hadapi. Ada transaksi politik di situ, sampaikan bahwa kalau terpilih jadi gubernur, maka persoalan-persoalan prinsip yang terkait dengan Jakarta akan diselesaikan. Kemacetan, kebanjiran, akses terhadap kesehatan, pendidikan yang jauh lebih murah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang saya kira juga sudah dilakukan oleh para calon ini. Tapi para calon ini juga masih merasa bahwa bertemu dengan elit-elit kunci, tokoh-tokoh penting itu juga penting sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan-dukungan yang lebih luas. Upaya untuk mendapatkan dukungan terutama oleh dukungan atau restu dari Pak Prabowo Subianto ini, jika kita lihat RK Suswono dan juga Pramono Rano Karno jika menggunakan strategi merangkul, siapa ini yang kira-kira akan lebih memungkinkan untuk menang? Ya, kalau bicara tentang menang nanti 20 November akan kelihatan. Tapi biasanya kalau kita membaca angka-angka statistik dan survei, misalnya kalau kita cek pemilih Prabowo Subianto, itu kemungkinan besarnya memang lebih banyak memberikan dukungan politik kepada RK dan Suswono. Atau pemilih Anies misalnya, lebih banyak memberikan dukungan ke siapa, itu akan lihat di data-data statistik yang muncul. Yang per hari ini, pemilih Anies itu tidak memberikan dukungan kepada siapapun ya, karena mereka sedang cukup labil ya dalam dukungan politiknya. Atau misalnya, pemilih Ganjar Pranowo di Jakarta pastinya lebih banyak memberikan dukungan politik kepada Pram dan Rano Karno. Dalam konteks itulah sebenarnya kenapa para calon ini ingin bertemu dengan tokoh-tokoh kunci, khususnya Prabowo Subianto. Karena Prabowo adalah seorang presiden yang nantinya akan dilantik. Secara definitif pengaruh, power, aura, dan magnetnya itu dinilai akan memberikan dampak secara signifikan. Makanya sosok seperti Pramono Anung sekalipun adalah orang yang selama ini bukan menjadi bagian dari koalisi pemenang di Pilpres, ingin mencoba untuk mengasosiasikan bagaimana ide dan gagasan-gagasan politik dari Prabowo itu akan dilanjutkan oleh Pramono Anung. RK juga melakukan hal yang serupa kok. Apa yang dilakukan oleh Anies sepanjang itu bagus akan dilanjutkan oleh RK. Ini kan sebenarnya bagian dari merangkul pemilih-pemilih Anies yang selama ini masih dianggap belum membuka hati kepada
Pak RK kan Iya. itu yang saya sebut sebagai strategi komunikasi politik. Kalau gitu nanti saya usai jeda akan tanya lagi kepada Mas Ciko, ketika melihat bahwa Prabowo Subianto ini dianggap sebagai tokoh kunci yang tentunya perlu sangat di-approach dan didekati begitu ya. Apakah ini juga salah satu strategi yang akan digunakan mengingat banyak sekali sudah santer terdengar Mas, pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto ini akan segera dilangsungkan. Apakah ini akan strategi pamungkas yang akan dilakukan oleh PDIP nantinya? Sesaat lagi bisa dijawab Mas Ciko usai jeda.